dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Zaki Mirza dan keluarga, bersama istri, dan kali ini si ganteng Arkana Abdella Mirza. Yoi, Dede Arkan. Gimana Arkan, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di program yang insya Allah ini tempat kita berbagi, memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada dalam keseharian kita melalui Asmaul Husna, insya Allah berkah. Dan tema kita kali ini tentang sifat Allah yang maha mematikan siapapun hamba-hambanya, atau Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Dede Arkan sekarang hidup di alam apa? Dunia. Bumi. Di bumi ya. Alam dunia. Alam dunia. Jadi pemirsa, kita sedikit jalan-jalan dulu sebentar bahwa manusia itu hidup di 7 alam. Masya Allah. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Kita pernah di sana. Pernah ya. Tapi kita nggak pernah ingat. Kenapa? Kulir ruh min amri rabbi. Kata Allah, urusan ruh itu adalah urusanku. Sedikit pun hamba-hambanya tidak dikasih bocoran. Sama seperti urusan kematian, setiap kita, saya dan semuanya tidak diberikan bocoran. Dia sirrun baina asror. Dia rahasia di antara sekian banyak hal-hal yang Allah rahasiakan. Alam ruh. Yang kedua, alam rahim ibu. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam sakaratul maut. Yang kelima, alam barzah atau alam kubur. Yang keenam, alam mahsyar. Dan yang ketujuh adalah alam akhirat. Ya Allah. 7 alam. Alam ruh kita sendiri. Manusia itu berawal dari kesendirian dan akan berakhir juga dengan kesendirian. Sendiri ya, masing-masing. Di alam ruh kita sendiri. Di alam rahim ibu sendiri. Ya ada yang kembar. Ada yang 2, ada yang 3 ya. Ada yang kembar. Arkan sendiri, Arkan sendiri. Arkan sendiri. Itu sendiri. Kemudian masuk ke alam dunia. Disinilah jadi ladang tempat kita mengumpulkan pahala. Allah ketika ingin mengambil hambanya, nggak pandang usia tuh. Maka ada sahabat yang datang kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasul, kematian itu milik siapa? Kata Rasulullah, kematian itu bukan milik orang yang sakit. Kematian bukan milik orang yang tua renta. Terus kematian milik siapa? Kematian itu milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari sakaratul maut itu kita kembali sendiri lagi. Ya Allah. Sakaratul maut itu bahasa Arab artinya meregang nyawa menghadapi kematian. Serba sendiri. Jadi kalau yang di dunia ini followers Instagramnya ratusan juta, kayak Ronaldo ya? Ronaldo berapa followersnya? Lebih apa? Lebih banyak MM-an. Dia tahu loh. Iya. Dia ngefans sama Ronaldo ya. Itu followersnya banyak. Tapi nanti lama-lama lari ke Facebook semakin sedikit. Nanti dia hidup di perumahan atau di kampungnya, orang-orang dekat dia semakin sedikit. Kemudian dia tinggal di rumah cuma dengan istri dan anak-anak, semakin sedikit. Sedikit ya. Pada akhirnya sedikit-sedikit dan akhirnya akan sendiri. Ya Allah. Mulai kapan? Mulai sakaratul maut. Jadi pemirsa, kenapa kita ini semakin berumur, semakin sempit circle kita? Karena umur itu sudah menyeleksi. Oh, sekarang di umur yang 40 tahun ke atas, sahabat kita nggak sebanyak dulu. Semakin sedikit. Disitulah berlaku pepatah yang bilang,
Sodiquka man abkaka wala man adhakaka. Besti itu, sahabat, dia bukan ada ketika kamu dalam keadaan senang, tapi sebaik-baiknya sahabat yang selalu ada dalam keadaan susah. Masya Allah. Dan itu biasanya terseleksi. Ada gula, ada semut. Di mana kita punya banyak harta, banyak yang merapat tuh. Iya. Banyak yang mendekat. Tapi selesai. Itu mah udah rumus ya. Rumus dunia ya. Udah rumus kehidupan. Jadi permasalahannya, pertanyaan besarnya adalah pemirsa setia Metro TV, apa yang akan kita bawa di saat kita mulai kehidupan yang serba sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Abi, Ya. kayaknya makin lama kita makin harus banyak nih bahasannya. Tapi betul. kita harus istirahat dulu, Bi. Ya. Oke. Tapi tenang, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Ngomong-ngomong kematian nih, Masya Allah. Siapa sih yang siap dengan kematian? Pasti Iya. takut ya, Bia. Nah, ini pemirsa di rumah juga mungkin nanya, Bunda juga sama. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian yang tentunya sangat kita takutkan. Tapi kan mau nggak mau, Bi, kita menghadapi itu. Iya. Gitu. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa iza. Cukup kematian orang lain itu pemirsa jadi nasihat buat kita. Dan ini nasihat yang paling pedes, nasihat yang paling tajam ketika ada orang-orang, terutama orang-orang yang kita cintai Terdekat, mendahului kita. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi tadi Astagfirullahaladzim. kita nyolatin jenazah setelah sholat zuhur. Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan besok habis zuhur kita yang disolatin orang lain, kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi memang masalah kematian ini masalah yang harus dipersiapkan. Kenapa setiap orang semakin berumur penglihatannya dibikin kabur sama Allah? Udah payah baca, udah payah. Ini aja ini masih muda juga, masih muda. Udah minus kan. Iya. Sebagai pengingat sebenarnya ya, bahwa kita menua gitu ya, Bi. Lihat segala sesuatu udah kabur kan. Ya itu juga nasihat bahwa di umur yang semakin menua jangan terlalu fokus lagi dengan dunia. Masya Allah. Mata kepala ketika ditutup dunia menjadi gelap. Maka lihatlah masa depan akhiratmu dengan mata hati. Maka buka mata hatimu. Nah, itulah amalan-amalan. Dan ada satu hadis yang begitu indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Jadi ternyata ada 7 sahabat. Sahabat yang akan bakal dampingin kita kalau udah masuk ke alam kubur. Dari mulai sakaratul maut. Satu diantaranya adalah awala dan salihan tarokahu. Masya Allah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan Jadi ya, nanti ya. Dede Arkan kalau Bunda Abi udah nggak ada, Ya Allah. nanti yang dikirim bukan lagi makanan, bukan lagi minuman. Kan di kuburan udah nggak bisa nerima makanan kan? Itu, Dek. Tapi Ngirimnya yang apa, Say? ditunggu sama orang Ngirim tua yang apa, sudah Nak? meninggal, Ngirim apa, Nak? doa. Makanya harus rajin menghafal apa? Al-Quran. Iya. Ya, semangat ya. Itu satu diantaranya. Ada lagi au masjidan banahu. Ada masjid lagi dibangun, kita bantu seadanya. Makna hadis ini sebenarnya membangun masjid. Tapi banyak ulama yang menjabarkan bukan harus ngebangun dari nol sampai jadi, enggak. Saya Ustadz pengen bantu masjid, tapi cuma punya duit 200.000 nih. Ya udah, beliin semen sedapatnya, pakai kantong kresek bawa, Pak saya nyumbang semen. Itu udah masuk dalam kategori membangun masjid. Au baitan libni sabili banahu. Ada pesantren lagi dibangun, kita bantuin. Au mushafan warrathahu. Mushaf Al-Quran yang kita sedekahkan. Au nahron ajrohu. Artinya sungai yang dialirkan untuk orang lain. Di zaman dulu kan sungai itu kapling-kaplingan. Terus kita alirin. Nah itu jadi amal jariah. Masya Allah. Contoh lain kayak apa? Kan banyak nih orang mau ke masjid tapi jalannya sempit. Motor aja nggak muat, sempit banget. Nah terus tiba-tiba yang punya tanah ini ngewakafin. Masya Allah. Saya wakafin deh supaya orang bisa jalan kaki ke dalam. Ya.
bisa lewat motor, apalagi diwakafin buat bisa masuk mobil. Luar biasa. Itu sama dengan memberikan air sungai untuk orang lain. Dan setiap ada orang yang ibadah lewat situ, langkahnya, pahalanya itu untuk orang yang mewakafkan tanah. Itu yang disebut Au-Nahrun Ajrahu. Ada 7 ya. yang menjadi sahabat. Nah, makanya persiapan kita apa nih? Ya, termasuk saya, semua pemirsa, kita nggak pernah tahu ya. Seolah-olah kita sekarang lagi sehat, dan 80% menurut penelitian banyak orang yang meninggal itu di atas tempat tidurnya sendiri. Kan belum lama tuh ada orang tua angkat saya, Bapak Haji Dasuki, kan anaknya dokter. Iya, masih muda masih ya. muda, sehat. Ya secara harta Allah berikan rezeki banyak. Tapi tiba-tiba lagi tidur. Dokter kalau nggak salah ya. Dokter, tiba-tiba, oh bukan dokter, adiknya yang dokter. Adiknya yang dokter ya. Dia seorang pengusaha, tidur pas dibangunnya udah nggak ada. Dan berapa banyak yang seperti itu. Ya Allah. Nah, makanya kenapa dalam agama kita habis bangun tidur diajarin doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih kami sudah dihidupkan kembali setelah kami dimatikan dalam tidur kami. Makanya sebenarnya orang tidur itu separuh nyawanya lagi digenggam tuh sama Allah. Kalau Allah kasih kesempatan hidup, dia hidup lagi. Tapi kalau Allah terus ambil, selesai. Kenapa manusia nggak boleh sombong? Karena ternyata Allah itu Al-Mumid, yang maha mengambil nyawa, mematikan setiap kita. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad katakan, kematian yang siapapun lari darinya, kematian itu pasti akan menghampirimu dimanapun kamu berada. Masya Allah, ini bahasannya keren banget, jadi bikin Bunda takut ya sama Allah tentunya. Bahwa kematian itu pasti akan datang. Betul. Nah Abi, kita istirahat dulu, kita persiapkan sahur kita dulu. Oke. Jadi lemes kalau ngomongin kematian, Bi. Harus semangat. Ya Allah, mudah-mudahan Semangat mempersiapkan bekal. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bersama Bunda dan semua kita yang hadir di sini sedang mempersiapkan proses kepulangan yang husnul khotimah. Amin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong. Susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma.
Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Ngomong-ngomong tentang kematian, tadi lemes, sekarang kata Abi harus semangat. Nah, Bunda mau nanya, apa sih yang harus kita persiapkan? Amalan-amalan apa, hati yang seperti apa, sehingga kita menggapai husnul khotimah? Ya, husnul khotimah itu, husnul itu kebaikan. Dari kalimat hasan, itu satu akar kata. Khotimah itu penutup. Akhir Jadi, ya, khotim itu penutup. Maka Rasulullah itu dinamakan juga khotamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Maka husnul khotimah adalah manusia yang ketika mengakhiri hidupnya, di ujung hidupnya itu dengan kebaikan. Kebaikan yang indah berarti. Betul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena ketika kita masuk ke alam sakaratul maut, ini kenapa dikategorikan oleh para ulama sebagai alam? Karena orang yang ngelihat sakaratul maut mungkin biasa aja, Oh, serem banget. sebentar prosesnya. Tapi yang buat ngadepin, aduh itu benar-benar. Aduh, bingung ya. Mau benar-benar mau minta berat. tolong sama Nah, siapa coba, Bi? Iya, ada satu ayat yang bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi saat kita kembali kepada Allah, la yanfa' itu nggak bermanfaat lagi. Manfaat ini kan bahasa Arab, dari yanfa', satu akar kata. La yanfa'u malun wala banun, nggak bermanfaat lagi. Harta sebanyak apapun, anak laki-laki seganteng apapun, sepinter apapun, Ya Allah. udah nggak bermanfaat. Terus yang kita bawa apa? Illaman atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ruh itu kan aslinya dia bersih. Cuman karena kita banyak dosa, maksiat, Lahir ke dunia kan. banyak noda, banyak bercak. Jadi semakin banyak bercaknya semakin susah menghadapi kematian. Aduh, Tapi semakin dia bersih, maka semakin mudah untuk menemui yang maha bersih. Masya Allah. Allah kan gitu. Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu kemana? Ya ruh itu kembalinya kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nggak ada tuh istilah mayat gentayangan. Ya udah gitu. misalkan udah mati istrinya nyekek suaminya, nggak mungkin ya, Bi. Atau suaminya gitu mungkin kan. ketika mati terus istrinya kawin lagi nyekek, nggak mungkin ya, Bi. Iya, pernah tuh saya lihat di sinetron pas suaminya mau nikah lagi, Itu nggak mungkin ya itu kata ya. tamu, wah bininya datang lagi kata gitu. itu sebenarnya lebih ke ini ya, Itu mitos, mistik lah sebenarnya. Pertanggungjawaban ruh yang kata Abi berarti kembali, berarti yang disiksa itu kan ada siksa kubur tuh, berarti Iya. yang disiksa itu ruhnya berarti ya. Iya, ruhnya dan ya termasuk jasadnya kan nanti dibangkitkan lagi. Aduh. Terus bagaimana dengan jasad yang tercerai-berai Itulah. kemana-mana atau yang meninggal di laut kan Iya, nggak di dikubur? laut atau mungkin di pesawat kan hancur dong. Berarti enak dong nggak ada siksa kubur. Alam barzah, kalau alam kubur oke lah, itu berbentuk kuburan. Tapi orang Arab tuh bilangnya, bahasa Arabnya alam barzah. Tuh, serem banget. Barzah itu artinya pemisah. Jadi orang kalau sudah masuk ke alam barzah ini, alam barzah itu bukan hanya sekedar alam kubur. Mau meninggal di laut, mau meninggal di gunung, itu ada alam barzah. Alam yang memisahkan dia yang meninggal dari alam dunia. Barzah itu pemisah. Jadi tetap aja kalau memang dia mendapatkan siksa barzah, ya nggak harus di kuburan. Jadi nggak pernah ada yang tahu. Udah nggak usah mikirin alam barzah gimana. Nggak usah ibadah karena surga atau takut neraka. Betul. Kata Robi'atul Adawiyah dalam syairnya, ya Rob, kalau aku ibadah mengharap surgamu, maka hilangkan surga dariku.
Ya Allah, kalau aku ibadah takut karena nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu. Masya Allah. Karena bukan surgamu yang aku harap dan bukan nerakamu yang aku takuti, tapi keridhoanmu yang terus aku cari gitu. Saking takwanya dia kepada Allah ya, makanya Iya. dia salah satu penghuni surga ya. Benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abi, intisari dari tadi sifat Allah Asmaul Husna yang tadi itu seperti apa, Bu? Ya, Al-Mumit. Allah yang maha mematikan semua hamba-hamba yang bernyawa yang ada di alam semesta. Masya Allah. Sifat yang satu ini mengajarkan kita jangan pernah sombong. Jangan pernah angkuh karena ternyata semua cuma milik Allah. Kita kalau ketemu sama raja, biasanya kalau lihat di Inggris kan merunduk tuh. Ngasih salam kayak Arkan tadi kan Asmaul Husna, sallallahu berkah tuh kayak gitu, merunduk. Merunduk ya. Ini makanya dahsyat orang Islam bahkan diajarkan bukan cuma merunduk, bahkan sampai sujud. Masya Allah, sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Itu menandakan bahwa kita ini makhluk yang asalnya dari tanah, makan sumber dari tanah, kembali juga ke tanah. Bekal apa saja yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan yang paling abadi dan tidak ada akhirnya. Ingat, tidak ada akhirnya. Pernahkah kita berlayar di laut yang tidak berpantai? Sepertinya nggak akan pernah selesai kita berlaut. Ya Allah. Seperti itulah hidup di akhirat. Sampai kapanpun. Permasalahannya, dunia ini ibarat buih, air buih di tepi pantai dibandingkan dengan semua laut yang ada di bumi ini. Jadi dia nggak seberapa. Mudah-mudahan Ya, bermanfaat. bermanfaat banget Abi, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Bunda dan pemirsa semua ibu-ibu, tentunya The Power of Mama bisa mengambil hikmah dari apa yang Abi sampaikan, bahwa kematian itu pasti akan datang. Mau ngumpet dimanapun, kematian pasti datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita kembali dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Abi, kita harus pamit ya, padahal kita masih betah nih, masih banyak yang dibahas, tapi insya Allah kita akan selalu setia bersama Setiap Asmaul hari. Husna setiap hari selama bulan Ramadan, insya Allah sampai Ramadan tahun mendatang insya Allah ya. Amin ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih buat semuanya ya, sampai ketemu lagi besok. Tetap di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh